Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Ya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semuanya. Selamat pagi kepada para peserta pembekalan Yudhistira Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada hari ini 6 Mei 2025, perkenalkan saya Sabda Resti yang akan menjadi MC sampai dengan selesai nanti. Mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit keterlambatan terhadap jaringan, ya, mohon dimaklumi. Yang terhormat, jajaran dekanat, para staf dosen, dan juga staf TU yang telah menata acara pembekalan pada pagi hari ini hingga sedemikian rupa, maka langsung saja tanpa berlama-lama, untuk yang pertama, saya persilahkan Ibu BC Raden Kartoningrat SHMH untuk mengisi materi pada sesi kali ini. Yang sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ibu BC Kartoningrat SHMH, dosen kita. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah yang selama ini mungkin kita sama-sama diajar oleh beliau. Mata kuliah dari hukum kepailitan dan juga PKPU, mata hukum kuliah hukum perbankan, hukum asuransi, hukum Islam, hukum perusahaan, dan hukum perlindungan konsumen. Beliau juga pernah menjadi pembicara seminar nasional dengan tema penerapan kode etik bankir dalam perlindungan konsumen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada 23 Februari 2022. Beliau menempuh program sarjana di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang mana beliau lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan program studi S2 masih dengan jurusan yang sama yaitu ilmu hukum di Universitas Airlangga Surabaya yang kemudian beliau lulus pada tahun 2014. Kemudian dilanjutkan mengambil program studi doktor S3 masih menempuh di ilmu hukum yang sama di Universitas Airlangga Surabaya dan lulus pada 2021. Ibu BC Kartoningrat SHMH merupakan seorang dosen, sekaligus peneliti yang sangat aktif dan seringkali mengajar sejak tahun 2016 dengan spesialisasi di bidang hukum perdata, khususnya di bidang hukum bisnis. Yang mana beliau sebagai dosen, beliau juga sangat aktif menjadi seorang advokat sejak tahun 2017. Yang mana selain itu banyak sekali publikasi-publikasi, pengalaman kerja sekaligus pengalaman organisasi yang telah beliau tempuh dan alami. Dan yang paling cukup menarik adalah beliau merupakan Ketua Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak di DPC Pradi Surabaya, yang mana beliau menjabat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 nanti. Sekaligus merupakan Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagai Koordinator Divisi Wasit, MKGR Jawa Timur sebagai Wakil Sekretaris Bidang Hukum, sekaligus anggota Biro Partai Golkar Jawa Timur sebagai Biro Bidang Hukum dan HAM. Selain itu, memiliki pengalaman organisasi juga dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Jawa Timur, yakni sebagai Wakil Sekretaris Bidang Hukum. Selanjutnya bisa dibaca sendiri banyak sekali publikasi-publikasi karya ilmiah beliau yang mungkin bisa kita cek dan bisa kita pelajari. Maka tanpa langsung berlama-lama kepada Ibu Dr. Raden BC Kartoningrat SHMH, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih Bu MC. Walaupun tadi di awal saya sempat kaget nama saya Besik Raden Kartoningrat loh kok dibulak-balik nama saya ya. Oke. Langsung ke materi dulu dibuka biar nanti enak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pada para peserta yudisium. Ya, alhamdulillah pada akhirnya perjuangan teman-teman mahasiswa sebentar lagi mau lulus ya sudah jadi sarjana hukum ya. Sebenarnya sudah sah menyandang gelar sarjana hukum karena sudah keluar SKL-nya ya. Nah, dan besok ini istilahnya pengesahan bahwa kalian akan menjadi sah menyandang gelar sarjana hukum. Ya, saya sampaikan selamat dan semoga menjadi manfaat
selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hukum Surabaya ini menjadi pengalaman akademik, pengalaman berorganisasi, yang aktif di organisasi, menjadi punya pengalaman organisasi, yang itu menjadi bekal kalian juga nanti ketika hidup di masyarakat. Ya, artinya hidup di masyarakat itu kalian akan menjadi orang-orang yang langsung menjadi praktisi hukumkah atau di perusahaan dan sebagainya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Hari ini saya diberikan tugas oleh panitia yudisium terkait dengan bekal menjadi advokat profesional. Ini yang saya siapkan materi. Karena intinya saya diminta untuk memperkenalkan apa sih profesi advokat ini, siapa dan bagaimana profesi advokat ini. Ya, mengingat di kampus kita juga menyelenggarakan PKPA. Dan kebetulan saya sebagai ketua program PKPA. Ya, kenapa kok dipilih profesi advokat tidak profesi yang lain? Karena eh, itu yang dipilih untuk periode ini. Mungkin periode yang akan datang yang akan dipilih adalah tema profesi yang lain. Tetapi untuk kali ini panitia memutuskan untuk membahas atau kita perkenalan dengan profesi advokat. Oke, next, Bu Moderator. Nah, jadi kalau kita pahami di dalam Undang-Undang 18 2003 Pasal 1 Angka 1, advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Ya, jadi jelas bahwa profesi advokat itu diatur di dalam undang-undang. Salah satu profesi yang mungkin tidak banyak ada undang-undangnya tersendiri. Ya, profesi advokat ini termasuk salah satu profesi yang luar biasa menurut saya karena dibentuk dengan satu undang-undang khusus. Nah, lalu kemudian eh, yang dapat diangkat sebagai advokat tentunya adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA yang dilakukan oleh organisasi advokat. Jadi organisasi advokat ini harus bekerja sama dengan universitas ya, dengan fakultas hukum. Tidak bisa organisasi profesi advokat itu melaksanakan PKPA sendiri. Ya, jadi harus bekerja sama dengan institusi universitas. Sehingga maksud dari latar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi kenapa ketika kalian nanti ikut PKPA, mungkin kalian bisa bertemu dengan yang dari lulusan UIN, ya UINSA, atau universitas yang Fakultas Syariah, itu kok bisa ikut PKPA, karena berdasarkan undang-undang juga mereka diperbolehkan gitu ya untuk bisa mengikuti PKPA dan nantinya menjadi seorang advokat. Selain itu juga dari kepolisian. Jadi dari kepolisian itu tanpa menempuh pendidikan sarjana hukum, misalnya sarjana ilmu kepolisian, mengikuti PKPA juga bisa. Lanjut. Nah, lalu kemudian bagaimana sih status advokat ini ya? Artinya eh, kedudukan advokat ini tentunya berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, yang mana wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sebagaimana kalian juga sudah menempuh mata kuliah etika profesi ya kan? Di mata kuliah etika profesi, kalian sudah diperkenalkan berbagai macam profesi hukum. Yang mana selain advokat juga ada polisi, hakim, jaksa, notaris, dan sebagainya. Yang mana mereka itu kedudukannya sama sebagai penegak hukum. Hanya saja eh, lingkupnya berbeda. Artinya kalau hukum dan jaksa itu menjadi pegawai negeri gitu ya. Kalau advokat, notaris itu swasta, yang mana sifatnya adalah bebas dan mandiri, ya.
Mereka tidak terikat oleh institusi, tidak terikat oleh eh, aturan yang ada di dalam lembaga. Jadi mereka hanya berdiri sendiri independen yang mana harus sesuai juga dengan aturan undang-undang terkait dengan kinerjanya. Tidak boleh juga walaupun dia bebas dan independen, tetapi dia seenaknya sendiri juga tidak bisa. Jadi tetap advokat itu ada ranah undang-undangnya yang membatasi eh, yang harus dia lakukan atau tidak dia lakukan. Oke, lanjut. Nah, lalu kemudian untuk menjadi syarat advokat itu apa saja sih syaratnya ya? Syaratnya tentunya yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Ya, ini salah satu syarat juga, syarat penting untuk menjadi seorang advokat berkaitan dengan etika ya. Tentunya adalah tentu harus berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, mempunyai integritas yang tinggi. Ya, saya pikir tidak hanya profesi advokat, profesi apapun dokter dan sebagainya itu juga harus mempunyai integritas yang tinggi, harus bertanggung jawab, harus jujur. Ya, karena memang itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai manusia, gitu ya. Eh, jadi dari sini kita bisa pahami bahwa untuk menjadi seorang advokat itu harus nunggu usia 25 tahun untuk bisa disumpah. Nah, kalau misalnya kalian bertanya, Bu, saya ini masih belum umur 25, masih umur 22 misalnya. Lalu kemudian saya ikut PKPA, apakah diperbolehkan? Boleh. Ikut PKPA itu tidak ada batas usia, artinya ketika lulus sarjana hukum mau ikut PKPA langsung boleh. Lalu nanti kalian ikut ujian profesi advokat. Ya, setelah lulus ujian profesi advokat, kalian magang dulu 2 tahun kan sesuai dengan syarat yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Kalian harus magang dulu 2 tahun secara terus-menerus. Nah, magang 2 tahun secara terus-menerus ini artinya tidak boleh setahun magang terus mandek, terus setahun lagi magang, tidak boleh seperti itu. Jadi harus magang selama 2 tahun di kantor advokat eh, tertentu. Misalnya kalian punya kenalan, koneksi dari temennya orang tua atau temennya siapa gitu, kalian boleh ikut magang di situ. Nah, lalu kemudian nanti setelah 2 tahun kalian minta surat rekomendasi magang. Nah, setelah usia 25 tahun kalian bisa mendaftar untuk ikut sumpah. Ya, next slide coba. Nah, ini. Jadi nanti tahapannya tentunya adalah terkait dengan itu. Setelah kalian sudah magang 2 tahun, lalu kemudian nanti daftar sumpah. Nah, setelah disumpah baru kalian nanti bisa berpraktek menjadi advokat, gitu ya. Artinya kalian sudah sah untuk bisa melakukan praktek advokat. Jadi kalau misalnya Bu, saya sekarang sudah umur 25 tahun, tapi eh, saya baru lulus UPA, boleh nggak disumpah? Nggak boleh, ya. Jadi meskipun misalnya yang sudah lulus sudah lulus UPA, usianya sudah 25 tahun ke atas, mau daftar sumpah, tetap tidak boleh. Karena syaratnya harus juga ada sudah mengikuti magang 2 tahun. Nah, dihitungnya dari mana kok bisa tahu magangnya 2 tahun? Kalau misalnya saya magang setelah sebelum lulus sarjana hukum boleh tidak? Tidak boleh. Jadi dihitungnya 2 tahun itu setelah lulus sarjana hukum. Jadi misalnya lulusnya sekarang tahun 2025 ya, maka berarti kalian baru bisa mengajukan sumpah di tahun 2027. Nggak bisa kalau meskipun usia kalian misalnya sekarang sudah usia 30 tahun misalnya. Lalu kemudian kalian mau ikut sumpah dalam waktu dekat. Misalnya ini bentar lagi Pradi mau buka untuk sumpah.
ini belum bisa walaupun sudah lulus UPA misalnya, karena masih harus menunggu makamnya 2 tahun. Itu. Next. Nah, lalu yang perlu saya sampaikan terkait bekal utama untuk bisa menjadi seorang advokat profesional. Tentunya kalian tidak perlu lagi eh, apa ya, keraguan terkait dengan untuk menjadi seorang advokat itu tentunya harus mempunyai kompetensi hukum yang lebih, bukan hanya cukup tapi lebih. Kenapa? Karena seorang advokat itu memang harus cerdas ya. Kenapa harus cerdas? Karena setiap case yang datang kepada kita itu pasti akan berhubungan dengan hukum-hukum yang lain, tidak hanya misalnya masalah perdata gitu ya. Pasti nanti beririsan dengan masalah pidana, pasti nanti juga beririsan dengan tata usaha negara. Sehingga seorang advokat itu harus bisa menguasai semua hukum acara, baik itu hukum acara pidana, perdata, tata usaha negara. Misalnya kalian, Bu, saya maunya spesialisasi, Bu. Jadi seorang advokat khusus masalah perdata, masalah perceraian, khusus khusus masalah perceraian ya monggo, gitu ya. Tapi tetap kalian sebagai seorang advokat, kalian tidak boleh hanya mempelajari atau hanya memahami satu jenis hukum saja, tapi kan juga harus bisa memahami semua hukum acara yang ada, ya. Lalu kemudian etika profesi, berkaitan dengan etika profesi. Nah, eh, seorang advokat itu dilindungi atau artinya ada eh, pegangan yang bersangkutan ya. Pegangan seorang advokat itu adalah kode etik. Selain undang-undang itu ada kode etik ya. Karena kode etik dan undang-undang ini beririsan. Nah, advokat itu ada kode etiknya, yang mana dia harus menjaga independensi, integritas, lalu juga tidak boleh adanya konflik kepentingan ya. Nah, ini tentunya eh, menjadi salah satu bekal yang harus kalian pahami betul bahwa profesi advokat ini harus ada patternnya ya, harus ada eh, acuannya. Artinya dia tidak boleh bertindak seenaknya sendiri. Harus sesuai dengan undang-undang, harus sesuai dengan etika. Kalau misalnya saya hanya melanggar etika, apakah saya juga akan dihukum? Nah, itu perlu dilihat apakah perbuatan tersebut hanya melanggar etika atau sudah juga melanggar hukum. Kalau hanya melanggar etika, nanti organisasi profesi yang akan menghukum berdasarkan eh, etika profesi yang ada dalam organisasi tersebut, gitu ya. Tetapi kalau misalnya sampai melanggar hukum, selain disanksi etik, yang bersangkutan atau advokat itu juga akan diberikan hukuman daripada misalnya pidana ya, maka dia juga akan bisa dipidana gitu ya. Jadi walaupun mungkin di dalam undang-undang advokat itu ada hak imunitas yang melindungi advokat, tetapi imunitas itu terbatas pada apa yang dia lakukan itu harus sesuai dengan undang-undang atau tidak. Kalau yang dia lakukan sudah melanggar atau melampaui daripada undang-undang, artinya tidak ada di dalam undang-undang batasan yang harus dia lakukan itu dia lakukan, maka dia juga tetap bisa dihukum ya. Jadi bukan serta-merta dengan adanya hak imunitas advokat di dalam undang-undang advokat itu yang bersangkutan bisa bebas dari hukuman, tidak. Karena kalau kembali lagi tetap tidak melakukan sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan etik, maka yang bersangkutan tetap bisa dihukum, tetap bisa dikenakan sanksi, itu ya. Lalu kemudian bekal utama lain seorang advokat profesional itu adalah kemampuan komunikasi, ya, negosiasi dan persuasi, ya. Jadi seorang advokat tuh sebelum eh, kalian mau ke ranah litigasi gitu ya, upayakan untuk bisa lakukan penyelesaian sengketa itu di luar litigasi atau non litigasi dengan adanya negosiasi, arbitrase dan lain-lain sebagainya yang sudah kalian tempuh di mata kuliah gitu ya. Saya tidak perlu mengulang. Ya, di sini artinya kalian sebagai seorang advokat itu harus punya kemampuan untuk bernegosiasi yang baik. Ya, bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan ini sebagai penengah di antara para pihak, mediator juga, ya.
Lalu kemudian juga kalian tentunya mempunyai kemampuan public speaking yang bagus. Public speaking ini penting ya. Seorang advokat itu intinya adalah jualan omongan ya. Jualan omongan yang mana jualan omongannya ini adalah tentang keilmuan tentunya, bukan asal ngomong, tapi ngomongnya ini ngomong berdasarkan dengan undang-undang, berdasarkan dengan kasus tersebut ya. Jadi harus bisa menjelaskan, oh permasalahannya ini, kira-kira nanti penyelesaiannya itu harus seperti ini, harus memberikan solusi yang seperti apa kepada klien. Nah, ini tentunya penting gitu ya. Ini salah satu hal yang paling penting yang harus dimiliki seorang advokat. Harus bisa public speaking yang bagus. Jadi kalau kalian itu pemalu gitu ya, ya jangan jadi advokat, nggak bisa gitu ya. Jadi seorang advokat itu harus orang yang berani, harus orang yang bisa ngomong dengan baik, meyakinkan klien, meyakinkan lawan dan sebagainya. Mendengarkan aktif dan membangun empati klien ya. Artinya kita ini sebagai advokat itu kadang-kala juga bisa menjadi psikolog, kadang juga bisa menjadi dokter gitu ya. Kalau misalnya si klien ini ternyata ada masalah perasaan ya, gitu. Artinya kita harus mendengarkan apa yang sebenarnya jadi masalah yang bersangkutan. Ya, selagi itu bisa diselesaikan secara non litigasi, maka bisa diselesaikan dengan tindakan-tindakan yang persuasi gitu ya, tidak harus langsung represif gitu ya. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi terkait dengan untuk bisa menjadi seorang advokat profesional. Ketika kalian nanti sudah menjadi advokat, punya kantor hukum, maka kalian juga harus bisa memanajemen terkait dengan kantor hukum ya. Jadi manajemen kantor hukum, praktik hukum itu penting. Bagaimana kalian pengelolaan terhadap klien, berkas perkara itu eh, penataannya harus seperti apa di kantor itu harus jelas gitu ya. Jangan sampai tercampur berkas perkara klien satu dengan klien yang lain. Nah, itu terkait dengan manajemen kantor hukum. Lalu kemudian bagaimana memasarkan jasa hukum secara etik. Nah, artinya apa? Artinya karena kita ini profesional ya kan, seorang advokat ini adalah profesi, bukan pekerjaan gitu ya. Berbeda dengan pekerjaan tukang ledeng misalnya atau tukang teknik sipil gitu ya, kan beda. Artinya kalau kita ini karena profesi profesional maka kita itu dilingkupi dengan etik ya. Terus tadi saya sampaikan ada etika profesi. Nah, sehingga model pemasarannya pun ketika kita memasarkan jasa kita itu harus sesuai dengan etik juga. Artinya kita jangan sampai menjelek-jelekan pengacara yang lain atau kemudian eh, menjatuhkan pengacara lawan misalnya di sini. Lah, kita harus bisa melihat dari perspektif yang lain. Dalam suatu masalah, dalam suatu kasus itu pasti ada point of view masing-masing orang itu berbeda. Ya, belum tentu eh, pengacara lawan yang membela lawan kita itu salah. Karena yang bisa menentukan salah tidaknya adalah pengadilan ya. Ya, ada asas eh, yang demikian, yang mana kita tidak bisa menjudge atau menjustifikasi seseorang itu salah sebelum pengadilan yang memutuskan, kan seperti itu. Nah, sehingga tentunya eh, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, jangan sampai kita menjelek-jelekan pengacara lawan. Oh, pengacara lawan itu salah, gini-gini nggak boleh gitu ya. Kita memasarkan jasa hukum kita itu harus tetap dengan etika yang baik, ya. Tentunya pengacara lawan bersikap seperti itu ya karena memang yang dia ketahui dari kliennya ceritanya seperti itu ya kita harus mendengarkan kan sebagai seorang pengacara. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan ketika di pengadilan. Oh, ternyata seperti ini. Kita harus mencari celah-celah hukum untuk bisa memenangkan kasus kita. Pada intinya tidak boleh menjelekkan lawan gitu ya. Terkait dengan manajemen praktik hukum. Lalu kemudian ada administrasi dan time management. Nah, ini juga penting ya. Menjadi seorang advokat yang profesional itu harus tahu time management yang tepat. Jangan sampai datang ke persidangan itu walaupun kalian kalau nanti praktik di pengadilan itu tidak ada waktu yang on time di pengadilan ya. Kadangkala
jam sidang ditentukan jam 10 tapi bisa molor sampai jam 1 gitu ya. Makanya kadang di pengadilan tuh banyak sekali pengacara yang nunggu di kantin dan sebagainya. Ini praktek yang memang ada di lapangan di pengadilan negeri kalau kalian mau di sana gitu ya. Atau mungkin yang teman-teman peserta yudisium ini sudah pernah magang di kantor advokat mungkin sudah tahu ya kalau jam eh, sidang itu bisa molor gitu ya. Tetapi terkait dengan time management ini perlu kalian terapkan ke klien gitu ya. Artinya kalau kalian mau janjian dengan klien jam 9 ya usahakan datang sebelum jam 9. Jangan telat gitu ya. Karena satu satu-satunya hal yang saya pegang untuk bisa menjadi orang sukses itu adalah disiplin. Ya. Disiplin itu penting. Karena kita itu dinilai orang itu profesional atau tidak ya karena disiplin. Apalagi menjadi advokat ya. Kita ketemu orang terus kita nggak disiplin kan malu. Masa kliennya datang duluan gitu ya. Ya jangan sampai seperti itu. Bukan berarti karena kita dibutuhkan, karena kita yang dibutuhkan advice-nya, kemudian kita datangnya terlambat. Ya jangan seperti itu. Itu namanya nggak profesional gitu ya. Sebisa mungkin malah justru kita yang datang lebih awal sehingga kita lebih siap ketika nanti klien datang dan menceritakan kasusnya seperti apa, itu kita jadi lebih siap. Itu. Itu terkait bekal utama untuk bisa menjadi seorang advokat profesional. Next. Next, moderator. Nah, lalu kemudian ada tantangan dan dinamika profesi advokat ya. Tentunya setiap profesi itu tidak hanya hal yang baik-baiknya. Ini yang mana ini? Slide-nya kok. Halo, moderator ini tadi ya. Yang mana dulu tadi slide-nya? Yang ini dulu, Ibu. Oke, sebelum ke tantangan berarti ya. Tolong jangan pindah-pindah gitu loh, yang benar moderator. Iya, betul ini dulu, Ibu. Ya, oke. Tantangan dan dinamika profesi advokat tentunya berkaitan dengan tekanan dari klien dan konflik kepentingan. Jadi kenapa tekanan dari klien? Kadangkala di dalam praktek beracara gitu ya. Musuh utama seorang advokat itu tidak lain, itu adalah kliennya juga, gitu ya. Kadangkala kita itu dibohongi oleh klien itu biasa, gitu ya. Karena dia kepingin menang sehingga dia mau lebih-lebihkan cerita seolah-olah yang bersangkutan itu bersalah, gitu ya. Kayak playing victim gitu ya. Kalau istilah anak muda sekarang Gen Z itu playing victim gitu ya. Nah, jadi banyak sekali klien itu yang playing victim sehingga mereka tuh merasa seolah-olah yang paling salah, yang paling menjadi korban gitu ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Setelah di dalam proses persidangan baru diketahui bahwa ternyata yang bersangkutan itu eh, salah gitu ya. Nah, itu biasa sekali terjadi di dalam eh, praktek. Nah, itu menjadi menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi seorang advokat. Bagaimana dia untuk bisa menghadapi tekanan-tekanan yang demikian. Belum lagi ada klien yang tiba-tiba minta, bagaimana caranya saya harus menang, Bu, Pak, saya harus menang. Tetapi posisi hukumnya memang lemah gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi tantangan kita untuk bisa menyelesaikan bagaimana kita public speaking tadi, kemampuan atau bekal yang perlu kita miliki tadi untuk bisa meyakinkan klien bahwa eh, kita tidak boleh menjanjikan untuk menang gitu ya. Seorang advokat tidak bisa di awal saya pastikan Anda menang, itu nggak boleh ya. Itu di dalam undang-undang maupun etika profesi itu tidak boleh menjanjikan eh, pasti menang. Karena kembali lagi dalam proses persidangan itu pasti akan ada dinamika. Lah, dinamika-dinamika yang seperti itu tidak bisa kita hindari bahwa kemungkinan klien kita ini bohong ya kan. Makanya tadi menjadi satu tantangan kita untuk bisa menyelesaikan. Lalu kemudian tantangan yang berikutnya adalah terkait dengan etika
dan praktik di lapangan gitu ya. Ya kadangkala kalian berpikir etikanya sudah bagus gitu ya. Artinya kalian harus sudah tidak melakukan suap, tidak melakukan korupsi gitu ya. Tapi kemudian ternyata di lapangan itu hakim atau jaksa misalnya minta 86, polisi misalnya minta 86. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan ya. Bagaimana kita sudah mau menjadi seorang advokat yang baik sesuai dengan etika, sesuai dengan hukum, namun di lapangan ternyata banyak yang minta 86 gitu ya. Saya pikir kalian mengerti maksud saya. Nah, itu tentunya itu menjadi tantangan juga bagaimana seorang advokat tetap bisa menjalankan profesinya dengan baik ya. Selama tidak merugikan klien, tidak merugikan orang lain, itu tindakan-tindakan yang demikian diperbolehkan gitu ya. Kalian sesuaikan sendiri kira-kira seperti apa nanti ketika di praktek kalian akan menghadapi banyak tantangan-tantangan yang seperti ini. Tiba-tiba kalian diminta untuk memberikan ya seperti itulah kira-kira. Nah, itu nanti kalian harus seperti apa menyikapinya. Nah, ini menjadi tantangan terkait dengan etika ya, bagaimana beretika di dalam praktek. Lalu kemudian tantangan yang berikutnya adalah perubahan regulasi dan digitalisasi hukum ya. Sekarang tidak bisa dihindari bahwa adanya e-court itu juga merupakan salah satu bentuk digitalisasi hukum ya. Di mana sekarang advokat-advokat tuh diminta untuk bisa melakukan sidang secara online ya. Nah, ini tentunya bagi pengacara-pengacara yang sudah senior, sudah baby boomers gitu ya, generasi baby boomers, mungkin mereka akan kesulitan terkait dengan itu. Nah, ini memang tantangan bagi mereka sehingga mereka memerlukan generasi-generasi Z, generasi-generasi milenial untuk bisa membantu dalam proses bersidang secara online atau e-court seperti itu. Lalu kemudian perubahan regulasi yang berubah-ubah atau misalnya bertentangan satu dengan yang lain itu juga menjadi salah satu tantangan dan dinamika profesi advokat bagaimana eh, hukum yang dipergunakan gitu ya. Karena kita itu sebagai seorang lawyer, sebagai seorang advokat itu memang harus banyak baca, harus banyak informasi, harus banyak literasi yang dimiliki untuk bisa menyampaikan di dalam konsep ya. Karena nanti kalian tuh kalau misalnya jadi seorang advokat itu kalian tidak akan pernah lepas jauh dari yang namanya konsep ya. Baik itu kuasa, lalu kemudian gugatan, jawaban, replik, duplik, semua itu berupa konsep. Yang mana konsep itu harus tentunya ditulis dengan pemahaman tentang hukum yang banyak gitu ya, literasi yang banyak. Lah kalau kalian males baca buku, males kemudian males belajar-belajar dari senior di lapangan seperti apa, ya sulit gitu ya. Karena profesi advokat ini memang menarik sekaligus berat. Sama seperti profesi kurator juga menarik namun juga berat karena pekerjaannya itu banyak gitu ya. Sehingga tentunya profesionalisme itu diperlukan. Oke, next. Nah, lalu kemudian bagaimana cara untuk membangun reputasi advokat profesional ya? Karena kita tadi sempat saya sampaikan ada kita jualan gitu ya, kita jualan jasa. Karena kita harus jualan jasa dengan secara etik juga. Artinya kita tidak boleh ngawur dalam berjualan jasa hukum kita. Kita juga harus membangun reputasi ya. Reputasi yang bisa kita bangun seperti apa? Yang pertama adalah terkait dengan konsistensi dalam integritas dan kompetensi. Kita harus konsisten eh, dalam menjaga integritas kita di profesi advokat ini. Lalu kemudian kompetensi kita juga harus kita bangun terus, tidak boleh malas belajar gitu ya, karena hukum itu dinamis sehingga kita harus mempelajari sewaktu-waktu ada undang-undang baru. Lah, kita harus pelajari juga, harus tahu hukum dari undang-undang tersebut. Nah, itu supaya apa? Supaya banyak klien yang percaya kalau kita ini adalah orang yang kompeten. Nah, sehingga itu adalah cara untuk kita bisa membangun reputasi.
Lalu tentunya yang kedua adalah bangun jejaring dengan dan relasi dengan profesional hukum lain ya. Kita harus mempunyai kenalan dengan profesi hukum lain ya. Ya, nanti ini juga nanti berkaitan dengan public speaking yang kita punya tentunya. Jadi memang profesi advokat itu kompleks gitu ya. Artinya kemampuan yang kita miliki itu memang harus kompleks karena memang profesi advokat ini adalah profesi yang eh, officium nobile. Nanti akan kita bahas terkait dengan officium nobile. Lalu kemudian yang ketiga adalah aktif di organisasi profesi. Selain pradi, juga ada organisasi profesi yang lain. Artinya pradi itu memang satu-satunya organisasi profesi advokat. Tetapi pembentuk organisasi profesi pradi ini kan ada 8 organisasi yang lain. Ada IKADIN, ada eh, apalagi macam-macam kan selain daripada IKADIN terkait dengan profesi advokat itu sebentar bisa tak cari biar kalian juga paham ada organisasi profesi apa saja selain IKADIN ya ada AAI, ada IPHI, ada AKHI, HKPM itu untuk eh, pasar modal ya, konsultan pasar modal. Lalu kemudian ada Serikat Pengacara Indonesia, ada Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia. Nah, itu adalah organisasi-organisasi yang sebenarnya kalau kalian nanti ikut PKPA itu akan dijelaskan ya oleh pengajarnya bahwa organisasi-organisasi tersebut yang membentuk pradi gitu ya. Nah, kenapa kemudian kita itu harus membangun reputasi dengan ikut organisasi profesi? Kalau tidak menutup kemungkinan, misalnya kita bertemu dengan teman dalam penyelesaian kasus itu perlu tim, kita bisa dilibatkan gitu loh ya. Karena memang profesi advokat itu tidak bisa berdiri sendiri atau kalian jalan sendiri nggak bisa. Kalian perlu tim, kalian perlu perlu eh, relasi, perlu teman gitu ya. Karena apa? Misalnya sewaktu-waktu kalian sakit, terus kemudian butuh sidang. Nah ini kan nggak bisa kalian berangkat sidang memaksakan dalam kondisi sakit. Nah ini kalau misalnya kalian ada tim di dalam kuasa tersebut, nah tim tersebut yang nanti akan bisa sidang gitu ya sehingga artinya kalian tidak kesulitan untuk sidangnya. Nah, ini kenapa pentingnya kita juga aktif di organisasi profesi. Salah satunya itu supaya kita punya kenalan dan kita bisa punya teman untuk tim advokat gitu ya. Oke, next. Nah, dan yang paling penting adalah menjadi advokat itu bukan hanya profesi tapi juga pengabdian. Ya, kenapa pengabdian? Karena kadangkala yang kita bantu, yang kita eh, klien kita itu tidak selalu mesti orang kaya. Syukur-syukur kalau dapat klien kaya gitu ya. Tapi kadangkala juga tidak menutup kemungkinan kita juga akan mendapatkan klien itu yang tidak mampu. Nah, ketika kita mendapatkan klien yang tidak mampu, maka itu salah satu bentuk pengabdian kita gitu ya. Ya, tadi saya singgung ada advokat itu sebagai officium nobile atau profesi mulia yang mana tentunya karena status officium nobile ini kita harus menjaga marwah profesi advokat ini menjadi profesi yang tidak ecek-ecek gitu ya. Jangan kemudian kalau sudah menjadi advokat tuh kalian bersikap sembarangan gitu. Kalian harus menjaga marwah profesi mulia ini dengan tetap bersikap yang profesional, bersikap yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Lalu kemudian pembela keadilan bukan sekedar juru bicara klien. Jadi kalian itu bukan sekedar juru bicara klien, tapi juga kalian pembela keadilan. Walaupun keadilan itu sifatnya masih abstrak ya. Artinya kalau menurut saya keadilan itu relatif. Adil buat kita belum tentu adil buat lawan. Tetapi yang kita cari adalah keadilan yang terbaik bagi klien kita gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir, untuk bisa menjadi advokat yang profesional, tentunya kalian harus menjaga profesionalisme itu merupakan dan menjadikan sebagai komitmen seumur hidup, ya. Jangan sampai citra baik yang sudah dibangun itu rusak hanya karena satu kasus tertentu yang kalian tertarik untuk melakukan korupsi atau melakukan nepotisme terkait dengan eh, klien tersebut. Citra baik yang kalian bangun itu nanti akan rusak dengan satu
permasalahan tersebut kan eman gitu ya, rugi gitu ya, rugi di kita sendiri karena membangun reputasi tadi seperti yang saya sampaikan itu tidak mudah gitu ya. Kepercayaan yang terjalin dari mulut ke mulut ya, orang itu akan percaya dengan kemampuan kita itu dari mulut ke mulut. Misalnya kita berhasil dalam satu kasus, kemudian kasus tersebut orang itu akan menyampaikan ke temannya, oh ini loh pakai pengacara X ini loh, pakai pengacara Bu BC ini loh. Saya kemarin menang gini-gini. Akhirnya nanti itu dia pakai. Lalu kemudian nanti menang lagi cerita ke temannya lagi. Jadi integritas itu harus kita jaga supaya apa? Supaya profesionalisme itu bisa menjadi komitmen kita seumur hidup. Next. Nah, oke. Jadi terakhir itu tadi terkait dengan komitmen dan integritas kita seperti apa terkait dengan profesi advokat. Jadi eh, itu materi yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian mau diskusi, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan eh, menjadi advokat. Misalnya ini kan kebetulan yang saya pahami teman-teman yudisium ini banyak yang sudah ikut TKPA. Lah, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan, monggo. Kita diskusi terkait dengan profesi advokat. Silakan teman-teman, ibunya sudah membuka pertanyaan, barangkali ada yang ingin didiskusikan. Apakah tidak ada? Misalnya mau tanya, bagaimana caranya dapat klien? Ya, Kalau ini boleh, ter iya Bu. ini Kalau boleh tentu nyempil-nyempil keluar dari pembahasan sedikit, ada nggak sih Bu tipsnya biar kita setelah lulus ini cara menjadi crazy rich gitu Bu? aduh kalau langsung jadi crazy rich ya gak ada. Itu namanya menang lotre. Ya, orang itu mau jadi kaya itu harus kerja keras kecuali dapat warisan gitu ya. Ya Gak betul ada. sekali. Kita itu mau jadi sukses, mau jadi kaya ya harus kerja keras gitu ya, kerja cerdas. Gak bisa kalian Gen Z ini kan kepinginnya langsung praktis gitu ya, kepingin lulus langsung tiba-tiba kaya. Waduh, Instan. nggak bisa ya, kita itu tetap harus eh, bekerja ya, bekerja artinya ya ada yang menjadi sumber penghasilan kita. Lalu kemudian untuk menjadi untuk dapat klien seperti apa ya, tadi seperti saya sampaikan kalian harus bisa membangun citra kalian sendiri, harus membangun relasi yang banyak ya, artinya harus aktif organisasi kan. Makanya kenapa Bu BC tadi kalau kalian lihat CV-nya kok Bu BC ikut di partai, ikut di sini di mana, itu karena cara Bu BC untuk eh, menyebar ya, artinya menyebar relasi gitu ya, supaya saya punya banyak kenalan sehingga ketika misalnya ada temen yang curhat masalah hukumnya, ya kita bisa langsung kasih solusi. Ya, tentunya kalau mau kasih solusi yang lebih akurat, ya bukan hanya sekedar pertemanan, diskusi biasa. Ayo kita tanda tangan kuasa kan seperti itu. Nah, kita tanda tangan kuasa ya berarti harus pembayarannya secara profesional, tidak hanya sebatas masalah pertemanan saja, tapi juga harus ada fee yang harus dibayarkan karena kita bekerja secara profesional. Kita eh, mendampingi teman kita dalam kasusnya dengan baik sampai tuntas kan seperti itu. Nah, itu salah satu tips dan cara yang memang perlu kalian bangun. Jadi jangan malas untuk ikut organisasi. Saya pikir profesi apapun itu ya, kalian harus harus mempunyai banyak koneksi, harus punya banyak jaringan sehingga kalian tuh bisa mempunyai point of view ya, istilahnya anak-anak sekarang juga point of view itu menjadi lebih luas. Karena kalau kalian cuman lingkupnya itu aja gitu ya, temennya cuman itu aja. Nantinya kalau berkonflik dengan si A itu nanti akan menjadi masalah gitu ya. Tapi kalau kita punya banyak teman gitu ya, itu kan artinya selain baik untuk diri kita sendiri itu juga menjadi pembelajaran juga untuk kita sendiri. Pengalaman, punya banyak teman, macam-macam karakternya. Oke, ada mau ditanyakan? Silakan. Ayo silakan teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan kepada ibunya. Monggo.
mau didiskusikan, silakan. Jadi karena memang ini adalah momen terakhir di mana kita bisa diskusi dalam forum ilmiah seperti ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian bertemu dengan saya di luar forum sini, artinya sudah lulus sarjana pun mau diskusi dengan saya, monggo gitu ya. Saya tidak untuk kemungkinan nomor handphone saya kan juga mahasiswa banyak yang masih simpan sehingga bisa diskusi terkait dengan apapun eh, masalah-masalah yang dihadapi nanti di dunia kerja kita diskusikan bersama boleh. Tidak hanya dengan saya. Saya pikir dosen-dosen yang lain juga membuka pintu lebar-lebar bagi mahasiswa Fakultas Hukum Wijaya Kusuma untuk bisa berdiskusi terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi di dalam praktek setelah lulus sarjana hukum ini. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya pikir cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator dan MC. Mungkin ada pemateri yang lain. Bisa diteruskan ke pemateri yang lain. Ya. Saya kira itu Baik, dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya, terima peserta kasih Yudi. Bu atas waktu dan pemaparannya yang luar biasa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya kita akan beralih ke pemateri selanjutnya, teman-teman. Pemateri selanjutnya adalah masih dosen kita, yakni Ibu Fris Melia Selviana. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ibu Dr. Fris Melia Selviana mengajar mata kuliah hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yakni hukum asuransi, hukum investasi, hukum pembiayaan, dan juga sosiologi hukum. Beliau memiliki posisi sekarang selain sebagai dosen, juga memiliki posisi sebagai kaprodi Fakultas Hukum. Beliau menempuh program sarjana hukum atau S1 pertama kalinya di Universitas Airlangga Surabaya, yakni yang seperti sudah di-slide-kan, teman-teman bisa membaca sendiri. Kemudian melanjutkan Magister Hukum, masih di Fakultas Hukum Airlangga Surabaya, pada periode 2002, periode 2006 sampai 2008. Kemudian menempuh program doktor, masih seputar ilmu hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk publikasi-publikasinya, teman-teman bisa mencari dan juga membaca sendiri. Berbagai banyak sekali penulisan beliau. Ya, itu tadi. Selain itu, beliau juga aktif sekali dalam jabatan akademik ya, teman-teman. Saya menjadi sekretaris dan juga kaprodi, beliau juga merupakan wakil ketua Norma Jurnal dari tahun 2020 sampai juga sekarang. Menjabat sebagai Kepala Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dari 2019 sampai 2023 kemarin. Kemudian sebagai PIC Magang dan Studi Independen di Universitas kita, WKS, dari periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang terakhir, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum dari 2019. Oh, hanya 1 tahun saja. Maka selanjutnya tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan. Ini dia materi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Fris Melia Selviana Ya, mengenai terima tracer kasih. studi, teman-teman. Ya, kepada Ibu saya persilakan, monggo. Ya, terima kasih untuk Mbak Moderator, Mbak Sabina. Jadi sebetulnya justru satu posisi yang lupa, malah saya letakkan di CV, yaitu saya pernah di pusat karir bagian tracer study. Kebetulan waktu itu saya mendampingi Pak Joyo dari Fakultas Ekonomi untuk men-tracer study. Nah, itu sudah setahun yang lalu. Kalau biasanya tracer study itu dilaksanakan oleh universitas secara terpusat di pusat karir, tapi beberapa tahun ini
yang melaksanakan dikembalikan kepada program studi masing-masing. Jadi kalau dulu itu yang menyelenggarakan terpusat di pusat karir, jadi pusat karir secara terpusat menyelenggarakan tracer, tapi sekarang dikembalikan ke program studi masing-masing. Nah, jadi tanggung jawab kita untuk melaksanakan tracer, bukan dari universitas. Kalau kemarin enak, kita tinggal ngambil hasilnya dari universitas, berapa yang di tracer, kemudian hasil tracernya apa, kita sudah ngambil dalam bentuk laporan. Tapi kalau sekarang harus melaksanakan sendiri. Nah, karena saya pernah di pusat karir universitas bagian tracer tadi, jadi saya ini eh, kedapuan ceritanya untuk memaparkan terkait dengan tracer. Jadi yang pertama tadi Bu Raden BC telah memberikan pembekalan yang banyak bagaimana caranya untuk menjadi advokat yang baik, bagaimana caranya untuk beretika sebagai advokat, maka saya bagian untuk men-tracer. Tracer itu apa sih sebetulnya? Silahkan untuk PowerPoint-nya bisa di-share. Ini saya bisa share Sebentar ya. Ibu. Ya. Saya bisa share ya. Ini Oke, sudah oke. Baik. share-nya ya. Sudah terlihat ya. Jadi sebetulnya apa sih tracer itu? Nah, kemarin ini sebetulnya ada guyonan dengan Bu Desi. Kenapa kok gambarnya bisa jerapah? Sebenarnya nggak ada hubungannya antara gambar dengan apa sih sebetulnya tujuannya tracer. Jadi sebetulnya tracer itu untuk apa? Supaya kita itu nggak kehilangan saudara. Jadi setelah tadi Bu BC mengatakan, Bu Dr. Raden BC menyatakan kalau sudah lulus, jangan lupa dengan Fakultas Hukum, jangan lupa dengan program studi. Nah, salah satu cara agar kita masih tetap bisa terhubung satu sama lain adalah dengan tracer study. Itu umpan balik dari alumni. Jadi jangan khawatir, ketika saudara sudah lulus, kita nggak lepas tangan kok. Kita nggak hanya memberikan materi, terus habis gitu ditinggalkan gitu. Kita nggak mau tahu saudara di luar itu bagaimana, apakah mengalami kesulitan, apakah kalian butuh bantuan, apakah tidak, kita nggak lepas tangan. Jadi kita masih meminta kerjasama dari saudara-saudara, bahkan ketika saudara lulus, kita masih akan tetap berhubungan melalui tracer study atau umpan balik dari alumni. Kita mau tahu saudara itu di luaran itu seperti apa, apakah sudah bekerja ataukah belum. Kalau belum bekerja, masalahnya apa? Kalau misalkan saudara menemui kesulitan di tempat kerja, itu kesulitannya apa? Nanti kita akan bantu. Nah, kita tahunya dari mana ya? Dari tracer. Next, Mbak. Oh, saya sendiri ya sudah ya. Saya lupa. Jadi, tracer study itu merupakan studi yang memantau, mengevaluasi karir dan kondisi lulusan dari suatu perguruan tinggi. Jadi, kita itu mengukur. Kita akan memberikan kuesioner kepada saudara. Kita sebarkan. Biasanya tracer ini akan dilakukan pada akhir tahun. Jadi nanti kalau bulan Desember, saudara nanti di-share link oleh petugas survei, petugas tracer dari Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya, dari program studi hukum, minta tolong untuk diisi. Jadi untuk diisi linknya. Karena kadang-kadang tahun kemarin itu kebetulan saya yang menjadi petugas tracer, itu ada yang mengisi betulan, ada yang mengisinya asal-asalan, centang gitu. Ada juga yang PHP, jadi sama saya PHP. Iya ya Bu, tapi nggak diisi-isi. Nah, jadi itu juga bukan untuk kebaikan program studi juga, tapi untuk kebaikan saudara juga, supaya kita bisa mengetahui bagaimana sih saudara di sana baik-baik saja kah? Ataukah bekal yang kami berikan itu sudah pas atau masih kurang? Kalau masih kurang, kurangnya di mana? Nanti bisa kami tambah dengan cara ada rekonstruksi kurikulum, ada perubahan proses pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian di sini
Nah, ini tujuannya apa sih tracer? Kenapa sih kok susah-susah kita tracer? Kadang kita pakai linknya Univ. Linknya Univ kurang, kita buat Google Drive, kita buat Google Form. Nah, kita membuat Google Form itu sebetulnya kita merasa kadang itu kalau di Univ itu kan cuma Desember. Nah, kita nggak cukup, nggak ingin kita hanya Desember saja, itu kurang. Jadi kita tambah sendiri waktunya. Bagaimana caranya supaya bisa tracer itu bisa dilaksanakan tidak hanya bulan Desember saja, kita membuat Google Form. Jadi Fakultas Hukum membuat Google Form sendiri supaya tracer itu bisa berjalan meskipun tidak pada bulan Desember. Kalau Univ itu hanya dibuka pada bulan Desember saja. Jadi supaya lebih lama jangka waktunya. Nah, itu tadi untuk mengevaluasi apakah ada yang salah dalam proses pembelajaran di kampus. Kalau ada yang salah, mana yang salah? Kalau misalkan ada yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu ditingkatkan? Kalau saudara menemui kesulitan di luar, kesulitan yang bagaimana? Kita akan coba bantu. Nah, manfaatnya tentu saja kita akan ada informasi penting antara dunia pendidikan tinggi, dunia usaha, dan industri. Jadi mungkin bisa saling bertemu antar alumni, kemudian mungkin ada penghubung, mungkin misalkan saudara menemui kesulitan kita bantu, jadi kita akan mendapatkan informasi, saling memberikan informasi. Kecocokan kerja secara horizontal dalam berbagai bidang ilmu. Jadi apakah misalkan di sini ada kecocokan antara bidang ilmu yang ada di Fakultas Hukum dengan yang ada di dunia kerja. Jadi misalkan di sini ternyata di Fakultas Hukum itu padahal sangat perlu sekali mata kuliah ini, tapi di Fakultas Hukum BKS itu nggak ada. Sehingga akhirnya dibukalah mata kuliah yang baru misalkan. Atau misalkan di Fakultas Hukum WKS itu sebetulnya sudah ada terkait dengan mata kuliah ini, terkait dengan teori ini, tapi kok ternyata pembahasannya kok berbeda daripada yang sebenarnya, daripada yang di dalam dunia praktek misalkan. Jadi lalu kita perbaiki, kita buat yang baru, misalkan ternyata mahasiswa itu butuh bantuan untuk mengetahui dunia praktek. Jadi membutuhkan bantuan untuk mengerti prakteknya itu bagaimana. Kemudian kita kemarin sudah mengadakan MBKM. Terus kemudian MBKM-nya itu kok cuma begini, banyak yang hanya duduk-duduk saja misalkan, sehingga tidak dalam kaitan, sehingga nanti ternyata di dalam praktek itu tidak berguna, misalkan begitu. Kemudian akhirnya kita memperbaiki proses MBKM dan seperti itu. Jadi selain untuk mengetahui bagaimana kabar saudara di dunia sana setelah lulus itu seperti apa, apakah ada kesulitan atau tidak, juga yang kedua untuk menjaga tali silaturahmi supaya kita tetap berhubung, yang ketiga juga untuk memperbaiki pembelajaran kita. Jadi kalau yang kurang seperti apa, semoga bisa diperbaiki di semester berikutnya. Apa yang perlu dirubah, apa yang perlu diperbaiki. Itu manfaatnya sebetulnya. Nah, ini aturannya. Jadi karena kita orang hukum, kita memerlukan aturannya. Ada beberapa peraturan di sini, ada keputusan Rektor Universitas Jayakusuma Surabaya 81 tahun 2021 tentang manajemen pelaksanaan program pengembangan layanan pusat karir. Kemudian di sini juga ada keputusan Rektor Universitas Wijayakusuma Surabaya nomor 18 tahun nomor 183 tahun 2022 tentang tim manajemen pelaksanaan program pengembangan layanan pusat karir tahun 2022. Nah, ini pada saat tahun 2022 ini masih terpusat. Jadi ini kan keputusan rektor sehingga masih terpusat di universitas. Jadi masih terpusat di universitas pada saat itu, akan tetapi sekarang sudah tidak. Jadi sekarang itu kita melakukan tracer sendiri. Jadi kalau tahun kemarin itu masih terpusat di universitas, tapi untuk tahun ini nanti kita lakukan sendiri. Nah, biasanya kalau untuk tracer itu saya minta bantuan Butia dengan Pak Hanung biasanya untuk menghitung tracer
sini. Jadi karena memang kita butuh untuk tetap mengetahui bagaimana keadaan alumni di luaran sana. Apakah baik-baik saja, apakah memerlukan bantuan, ataukah sudah aman. Kita juga ingin mengetahui bagaimana pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya di sini ini untuk pusat karir. Jadi kemarin itu ketika masih terpusat di universitas, itu penanggung jawabnya adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Humas. Kemudian Ketua Pelaksana Tracer Study-nya itu yang menghubungkan dengan para alumni. Kemudian di sini ada pelaksana tracer. Nah, kemarin saya bagian untuk pelaksana tracer study. Kemudian kebetulan untung pada saat itu saya juga merangkap sebagai ketua program studi, jadi mentreasure diri saya sendiri. Kemudian dianalisa, kemudian dilaporkan. Nah, kalau dulu tuh enak, ketua program studi tinggal mengambil hasil laporan, tapi untuk tahun ini kita jalan sendiri. Bagaimana sih? Nah, ini mungkin bisa dicoba untuk dibuka di quiz wks.ac.id. Jadi bisa dibuka. Saya akan juga coba untuk mengklik di sini. Saya stop dulu untuk mengetahui tampilannya bagaimana. Quiz. Nah, ini. Kita coba lihat tampilannya seperti apa. Isiannya agak banyak. Jadi memang itu standar dari Dikti, itu standarnya memang isiannya banyak. Jadi jangan kadang-kadang itu ini sudah tampak ya di layar ya. Jadi ini merupakan tracer dari universitas kita, standar diktinya memang seperti ini, sehingga isiannya sangat banyak. Dan kalau misalkan satu tidak terisi, itu tidak tersimpan. Jadi kadang ada anak itu memang sudah mengisi tracer, tapi ternyata ketika saya lihat laporannya nggak masuk. Ternyata ketika dilihat dia tidak sampai habis. Jadi ternyata ketika dilihat dia nggak sampai habis misinya. Kalau sekarang Mohon maaf teman-teman, masih ada terkendala jaringan dengan pemateri. Jadi kalau misalkan mau nyoba itu masih belum bisa karena belum masuk masa tracer. Jadi nanti kalau misalkan bulan Desember ada yang mengirim suruh mengisi quiz.ac.id, minta tolong untuk diisi ya. Kalau sekarang masih belum bisa. Kemudian saya lanjutkan untuk PowerPoint-nya. Jadi metodenya dengan mengisi https quiz.wks.ac.id. Nah, ini kalau coba sekarang nggak bisa. Jadi kalau misalkan saudara ingin mencoba, tidak bisa karena apa? Karena belum waktunya masa tracer. Nanti kalau agak banyak isiannya, jangan berhenti tengah jalan ya. Karena kalau berhenti tengah jalan, maka nanti nggak akan bisa kesimpan. Jadi nggak akan bisa kesimpan. Selanjutnya ini adalah metode tracer yang kita buat sendiri. Jadi kita membuat sendiri, yaitu kita buat itu dengan Google Form. Jadi kita buatnya dengan Google Form. Jadi kita membuat dengan Google Form. Kemudian tampilannya seperti ini. Jadi kita membuat dengan Google Form, tampilannya seperti ini. Ini Google Form, tampilannya seperti ini. Survei pengguna juga.
Jadi pengguna juga kita survei. Kalau yang bentuknya Google Form itu bisa tidak bulan Desember. Jadi kalau yang bentuknya Google Form itu tidak pada bulan Desember. Jadi nanti kalau bulan Desember berarti langsung ngisi link yang di universitas, yaitu quiz.ac.id. Tapi kalau misalkan yang dari fakultas nanti bentuknya Google Form. Kemudian kita analisis setelah itu. Jadi setelah itu kita analisis untuk metode pengisian datanya. Kemudian setelah kita analisis, kita akan memetakan permasalahannya apa, kemudian bagaimana hasilnya. Nah, ini urian kegiatan. Ini saya ngikut jadwalnya di universitas. Jadi di bulan Oktober itu kita persiapan kuesioner. Pada bulan November kita sebarkan kuesioner, kita kumpulkan data. Kemudian di bulan Desember kita analisa. Lalu bulan Januari pelaporannya. Jadi Oktober itu biasanya dikumpulkan untuk mempersiapkan kuesioner. Kemudian di bulan November itu kita sebar sudah kuesioner dan kita kumpulkan data. Kemudian di bulan Januari itu dilaporkan. Nah, ini instrumennya. Jadi kita nggak hanya men-tracer alumni, tapi kita juga men-tracer pengguna. Jadi pengguna saudara itu kita tracer juga. Kepuasan menggunakan saudara itu seperti apa? Kita juga tracer. Jadi ketika kita sudah mendapatkan data mengenai saudara bekerja di mana, nah itu penggunanya juga kita tracer. Apakah pengguna tersebut puas dengan saudara ataukah tidak? Pada semester kemarin kita mulai melakukan tracer untuk mahasiswa magang, mahasiswa MBKM. Jadi sepertinya pada angkatan saudara ini masih belum ada tracer ya untuk mahasiswa magang, mahasiswa MBKM, tapi pada adik tingkat saudara yang kemarin semester ganjil itu sudah mulai magang, itu kita akan melakukan tracer juga kepada pengguna. Jadi tidak setelah lulus pun, di tengah-tengah ketika mereka belajar, kita juga akan melakukan tracer. Bagaimana? Sehingga kekurangannya bisa kita perbaiki sebelum mereka lulus. Jadi kepuasan pengguna mulai semester kemarin tidak hanya ketika sudah lulus, tapi ketika masih mahasiswa juga. Nah, kemudian ini tadi, ini yang universitas tadi yang nggak bisa dibuka karena sekarang belum waktunya. Kalau yang atas itu yang fakultas. Jadi yang atas itu yang fakultas, yang bawah itu yang universitas. Jadi nanti kalau ditekan survei yang tersedia, ditekan yang warna orange, nanti bisa muncul pollingnya bagaimana. Mohon diisi sampai habis. Mohon diisi sampai habis. Kadang-kadang juga kerja di mana swasta. Nah, saya bingung swasta itu gimana. Saya nggak tahu PT-nya PT apa, disebutkan secara jelas nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang nggak mau menyebutkan namanya swasta, ditulis swasta gitu. Kemudian apakah tempat kerja saudara ini telah sesuai dengan bidang keilmuan? Nah, itu diisi yang benar nggak apa-apa. Kalau misalkan tidak bekerja tapi studi lanjut bisa diisi. Jadi di situ nanti akan dipilih apakah saudara studi lanjut ataukah saudara bekerja. Kalau studi lanjut enggak apa-apa, dicentang aja studi lanjut. Studi lanjut di mana? Misalkan S2. S2 mana? Misalkan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga. Nah, cantumkan saja tidak apa-apa. Tidak masalah. Nah, ini hasil tracernya. Jadi ini hasil tracernya. Enggak begitu jelas itu ada warna orange, hijau itu apa. Nah, jadi ini hasil tracernya. Nah, ini lebih jelas. Jadi ketika kita men-tracer, ini tracer tahun 2022, ternyata jumlah lulusan yang kita tracer itu ada 127. Jadi kalau tahun 2022 itu setelah lulus 2 tahun baru di tracer, kalau saudara nanti 1 tahun lulus sudah di tracer. Jadi masih anget-anget tidak akan lupa. Tapi kalau yang kemarin itu 2 tahun baru di tracer. 127 lulusan, nah yang terlacak itu cuma 106. Jadi kita nggak bisa menemukan yang 16. Jadi kita tidak bisa menemukan 16 lainnya. Yang 16 kemana nggak tahu.
yang tercaca hanya 106. Nah, dari 106 yang terlacak itu ternyata, nah syukur ini kurang dari 6 bulan itu 81 orang sudah bekerja. Jadi kurang dari 6 bulan, 106 itu 81 sudah bekerja. Kemudian antara 6 bulan sampai 18 bulan itu 25 orang sudah bekerja. Dan nggak ada yang tidak bekerja sampai dengan 18 bulan. Nah, jadi ini hasil tracernya bagus karena nggak ada sampai 18 bulan. Nah, ini waktu tunggu lulusannya bagus, kemudian langsung selanjutnya ini jumlah lulusannya kesesuaian dengan bidang kerja tinggi. Nah, tadi Bu Raden BC sudah memberikan pembekalan lulusan kita banyak yang menjadi advokat sehingga tentu saja kesesuaian bidang kerjanya tinggi dengan keilmuan yang kita dapat di fakultas. Jadi karena apa namanya? Pekerjaannya sesuai dengan keilmuan. Jadi tinggi, ada 103, 32 dan 99. Kemudian untuk presentasi bidang kerja lulusan di sini tinggi. Langsung saja di sini. Nah, tingkat kepuasan pengguna di sini etika sangat baik. Nah, kekurangannya di sini adalah terkait dengan kemampuan bahasa asing. Jadi kekurangan kita itu kemampuan bahasa asing yang sangat kurang. Jadi kemampuan bahasa asing yang kurang, sehingga perlu memang ditingkatkan dari tahun ke tahun, semester ke semester memang penggunaan bahasa asingnya yang kurang. Sinetron berjudul Siapakah Kejam Cinta, di mana ada artis dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini, nah ini jadi ya. Jadi semoga nanti pada tahun 2026 ketika saudara nanti menerima link tracer, saudara isi, kemudian juga nanti terkait dengan baik dalam bentuk bulan Desember, kalau bulan Desember berarti linknya universitas, kemudian kalau selain bulan itu maka Google Drive, mohon untuk saudara isi. Jadi untuk kebaikan saudara sendiri. Boleh kalau misalkan ada diskusi silakan. Oh ya, sekalian memperkenalkan kita tuh punya pusat karir. Jadi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya itu punya pusat karir. Boleh kalau mau main-main di situ. Jadi tempatnya itu di atasnya ruang rektor, di atas ruang Wijaya. Jadi di lantai 2 di atas ruang Wijaya itu ada pusat karir. Itu kalau misalkan mau mencari info-info tentang lowongan pekerjaan, tentang bursa kerja, boleh datang ke sana. Nanti ketemu dengan Pak Joyo di sana. Kalau mau konsul-konsul juga terkait dengan pekerjaan, monggo, boleh juga ke sana. Kalau misalkan ada kesulitan juga boleh. Yang terpenting adalah jangan melupakan program studi hukum, tetap terkait, kemudian semoga nanti ketika hasil tracer 2026 bisa lebih baik daripada hasil tracer yang dilaksanakan tahun 2025. Tapi yang saya share di PowerPoint ini tahun 2022, bukannya tahun 2000. Tahun 2025 masih nanti Desember soalnya, bukannya tahun 2024. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi teman-teman tracer studi pemaparan yang dipaparkan oleh Ibu Frismelia. Mungkin sebelum ditutup, ada kata-kata hari ini, Bu, yang mungkin masih bisa disampaikan kepada para peserta? Ya, 2 menit saja mungkin, ya. ya. Silakan. Saya yakin di antara saudara peserta ini, meskipun belum dilakukan tracer untuk saat ini, banyak mungkin di antara mahasiswa ini yang sudah bekerja. Jadi saya yakin ada yang sudah bekerja, ada yang sudah berpenghasilan untuk angkatan ini. Kemudian angkatan 2021 itu saya tahu betul angkatan yang memang rajin, yang memang dalam kaitan bekerja keras, bahkan ada yang sudah lulus tinggal menunggu wisuda masih magang. Nah, jadi masih terus mencari pengetahuan di luar. Jadi terus belajar meskipun sudah lulus karena tidak ada batasan waktu untuk belajar dan misalkan nanti menemui kesulitan jangan menyerah. Jadi kalau
sakit, nanti bangun lagi, bangun terus dan terus dan belajar. Meskipun tidak di tempat di universitas, tapi belajar itu bisa di mana saja. Jadi saya kira cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya kepada para peserta pembekalan yudisium. Baik teman-teman, dimohon untuk teman-teman jangan segera live ya, jangan live terlebih dahulu, karena setelah ini akan ada sambutan sebentar dari Ketua Panitia dan selanjutnya akan ada foto bersama sekaligus ya penganggapan sebagai absensi. Maka saya persilakan untuk waktu dan tempat Bapak Irwan, monggo untuk melakukan sambutan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk peserta yudisium. Untuk kali ini saya ditunjuk sebagai ketua panitia ya, dan memberitahukan beberapa hal. Nantinya barangkali ada pertanyaan kita buat sesi tanya jawab. Untuk peserta diharapkan hadir pukul 10.30 dan acara nantinya akan kita mulai antara jam 11 ya. Jadi persiapan karena dalam kehadiran peserta nanti ada registrasi ya. Di registrasi itu nanti kita akan membagikan selempang yudisium dan itu wajib dipakai seterusnya sampai acara yudisium kita akhiri. Dan di acara itu nanti untuk foto booth dan sebagainya itu sudah kita siapkan mulai pukul 10 atau 10.30 ya. Jadi nanti ada jeda waktu dengan foto bersama atau dengan rekan-rekan atau siapa itu nanti ada jeda waktunya. Jadi sebenarnya untuk selempang itu kan kita siapkan untuk peserta suruh ngambil di kampus, tapi untuk kehematan waktu dan mengurangi barangkali untuk ketertinggalan di rumah dan sebagainya, kita bagikan pada waktu registrasi dimulai. Ya. Dan untuk orang tua, dalam undangan kita untuk orang tua jam 12.45 ya, tapi usahakan barangkali bisa jam 12.30 enggak apa-apa, karena barangkali ingin foto atau dengan rekan-rekan sekalian ingin melihat-lihat suasana di Bangsal atau ingin ya sekedar santai dulu sebelum acara dimulai, karena acara dimulai itu tepat pukul 13.00. Jadi untuk kehadiran dosen dan sebagainya juga antara 12:30, 12.30. Untuk pakaian ya sesuai dengan instruksi kemarin, yaitu pakaian adat yang Anda kenakan masing-masing, dan untuk orang tua tetap memakai batik atau jas yang yang sesuai dengan undangan. Selanjutnya mengenai foto booth ya, karena nantinya ada foto booth itu gratis dari kami panitia untuk rekan semua. Jadi diharapkan nantinya mempersiapkan diri juga semua. Jadi bisa dengan orang tua ataupun sendiri dan sebagainya. Dan kelebihannya barangkali ingin foto tambah lagi, kita persilakan ya. Nanti langsung berhubungan dengan bagian fotonya ya. Dan sekali lagi acara akan kita mulai tepat pukul 13.00 ya. Jadi tepat pukul 1 acara kita mulai. Jadi untuk kesiapan dari teman-teman sekalian, jadi biar enggak ricu pemanggilan biasanya dari
dari ke Bangsal, naik ke Bangsal itu biasanya agak sulit dipanggil, nggak tahu itu merokok dulu atau sebagainya. Jadi diusahakan nanti setelah acara gladi selesai langsung persiapan, kalau ingin foto-foto dulu dan sebagainya, tepat pukul 1 acara dimulai kita semua sudah siap. Dan usahakan besok hadir karena acara gladi itu sangat penting sifatnya, karena dari penataan terus cara cara kita menerima piagam ataupun apa itu menerima penghargaan dan sebagainya, itu nanti ada tata caranya diatur di gladi yang diadakan besok ya. Begitu saya kira dari panitia menyampaikan ya. Sebelumnya saya mengucapkan juga banyak terima kasih dan jaga kesehatan karena acara untuk besok itu agak padat mulai pagi sampai sore ya. Diperkirakan selesai pukul 4 ya, kalau nggak salah ya. 4 lebih lah. Antara 4 jam 5 gitu. Iya. Jadi besok diusahakan juga jaga kesehatan. Kalau memerlukan minum vitamin untuk kesehatan semuanya, enggak apa-apa. Yang penting besok keadaan fit. Gitu. Sekarang kita mulai sesi tanya jawab ya. Barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk peserta yudisium masih ada semua kan ya? Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Masih kok, Bu. Masih. Masih. Semangat ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena kita besok itu sudah mulai penggelaran ya. Jadi saya harap teman-teman peserta yudisium semua bisa datang tepat waktu ya, supaya nggak molor ya, ibaratnya sesuai jamnya lah. Karena lumayan pesertanya juga ada sekitar 60 lebih, terus kalau misalnya molor, nah takutnya nanti kita kemalaman pulangnya. Ya. Jadi saya harap peserta berarti angkatan berapa ini Mas ya? Dari 22. 22 ya, angkatan 21. Ya, 21 ya ini ya. Banyak kan 21 ya, ya. Oh iya, angkatan 21 ini on time semua kok. Ya, untuk gladi, nah ya besok itu karena kan kita gladinya sebelum penggelaran ya, sebelum penggelaran jam 10:30. Jadi saya harap juga teman-teman semua pukul 10:30 itu sudah hadir di Bangsal untuk peserta yudisium. Sedangkan untuk orang tua, tamu undangan bisa datang pukul 12:30. Jadi saya harapkan semua peserta yudisium datang tepat waktu supaya saat gladi itu kita bisa mulai sesuai dengan jamnya. Jadi nggak memakan waktu saat penggelaran. Karena kita harapkan jam 12 itu kita sudah selesai gladi, kemudian ada break, ada sisa waktu, kalian bisa sempatkan untuk entah foto bersama ya, ada booth juga di mana ini di Bangsal, jadi kalian ada jeda waktu. Jadi kalau misalnya kalian terlambat atau molor ya, saya takutnya kalian nanti tidak ada waktu untuk foto booth. Akhirnya foto booth-nya apa setelah yudisium atau setelah penggelaran ya. Nanti takutnya kemalaman atau yang lainnya efek yang lainnya juga akhirnya ada yang molor kayak gitu ya. Jadi saya harap kerjasamanya teman-teman ya supaya acara kalian juga bisa lebih meriah. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan Mas, Mbaknya ini. Ayo yang mau bertanya karena kesempatan ya. Ada Butia dari si acara juga hadir dan ada beberapa dari
dosen juga pakaian ya ya. hadir. Untuk pakaian, Mohon maaf, Pak. ya, ada yang mau tanya dulu? Izin bertanya, itu selesai yudisiumnya yang pasti itu jam 4 atau jam 5 ya, Pak? Nah, kalau sesuai rundown ya, kalau sesuai rundown itu jam 4. Nah, makanya kita takutkan kalau terlalu molor bisa sampai jam 5 lebih. Jadi saya harap jangan sampai jam 5 lebih ya. Karena Terima kasih, Bu. karena begini, saat dekan eh, memanggil peserta satu-satu, karena kan ada 69 nih. Oh, nggih, monggo Bu Fris. Matur nuwun Bu Fris. Nggih. Apa ini namanya tadi? Oh ya, karena nanti itu kan peserta dipanggil satu-satu. Ya. Apalagi ini 69 peserta. Nah, kalau misalnya eh, kita mulainya molor, takutnya akhirnya selesainya pun juga molor karena harus memanggilkan ini kan pesertanya harus panggil satu-satu untuk menerima apa istilahnya apa plakat ya, ya gitu. Kalau kalau bisa makanya diusahakan datang sesuai tepat waktu. Dan kalau memang pun misalnya berhalangan, segera konfirmasi. Ya, segera konfirmasi jika memang benar-benar berhalangan atau tidak bisa hadir. Supaya panitia bisa menindaklanjuti. Dan satu lagi untuk teman-teman sekalian ya, barangkali ini kan ada dua undangan ya dari untuk orang tua. Kalau memang tidak urgent, diharapkan untuk hadir ya, karena ini acara istimewa perpisahan dari fakultas dan teman-teman juga gitu. Seumpama tidak terlalu gawat darurat, istilahnya seperti itu, juga diharapkan hadir. Karena apa? Ini momen-momen yang sangat bersejarah ya. Perpisahan kita dengan dekan dan dilihat dosen dan sebagainya ya. Tempat Anda belajar. Ya gitu aja. Mungkin ada yang lain? Untuk baju yang perempuan pakai baju adat. Laki perempuan ya Mas ya? Laki perempuan pakai baju adat. Terserah mau adat apa Bali, mau adat Jawa, adat Papua juga boleh. Tapi ojo gaya koteka ya, sing lanang-lanang ya. Ini mas-mas ini bahaya ini nanti pakai koteka nanti. Bikini, bikini. Bikin. Jangan, itu bukan baju adat Mas Iwan. Iya. Yang adat-adat ya, baju adat silahkan pakai apa adat Sumatera ya, Batak, banyak. Yang penting kalian tidak pakai yang bajunya terlalu vulgar. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Tidak ada yang ditanyakan ya? Gitu ya. Jadi clear ya, saya tunggu berarti kalian gladi bersih dulu jam 10.30, kemudian jam 1 kita mulai untuk penggelaran. Jadi saya harap teman-teman peserta bisa datang tepat waktu. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke moderator. Saya minta semuanya on cam dulu ya. Ayo sekarang semuanya on cam kamera, kita foto bersama dulu. Ning ini podo urip kabeh, Nisa barangnya. Nis, Nisa, gimana? giliran Hai. nyalain semua, tadi nggak ada yang nyalain. Pak dokter ini ya. Oke. Siapa Bapak dulu ya. Sebentar.
Jangan lupa dan selalu diingat ya foto dan ketua panitia ya Mbak Nisa. Teman-teman yang lain siap. Satu lagi, bentar. Karena masih ada tiga slide. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Sebentar. Masih ada yang belum nih. Ada yang... Ya, silakan. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Oke, Terima sambung Mbak. kasih. Ya. Untuk peserta yudisium, selamat sampai ketemu besok kita dalam acara penggelaran yudisium dan gladi. Jangan lupa ini pakai baju adat loh ya, jangan pakai baju yang lain-lain. Nih, saya kembalikan ke MC. Ya, itu tadi teman-teman adalah pemaparan-pemaparan dari pemateri hari ini sekaligus mengenai sistematika besok pagelaran yudisium itu diadakan sedemikian rupa. Mungkin itu saja karena dari tadi sudah ditawari pertanyaan namun tidak ada yang kunjung menanyakan pertanyaan. Mungkin melalui si acara saya sebenarnya pamit undur diri selaku MC. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah-salah pengucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bisa keluar semuanya.